Baik, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Elvender Gunawan, NIM 2019-008328. Di sini kami anggota kelompok 9 akan menjelaskan mengenai yaitu e-commerce. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok 9 yaitu ada Mika Elisa Sirait dengan NIM 2019-008324. Selanjutnya saya sendiri Elvender Gunawan NIM 2019-008328. Yang selanjutnya yaitu ada Muhammad Iklin dengan NIM 2019-008326. Dan yang terakhir yaitu Maria Beatrixon Sapta dengan NIM 2019-008329. Kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu apa itu e-commerce. Nah, jadi e-commerce itu adalah lingkungan digital yang mana memungkinkan transaksi komersial di antara banyaknya organisasi dan individu dengan menggunakan internet atau website. Selanjutnya yaitu ada sejarah dari e-commerce. Nah, di mana istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Nah, kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas pembelian barang dan jasa, yaitu melalui World Wide Web atau melalui server yang aman atau yang disebut dengan HTTPS. Nah, kemudian kita lihat sejarah perkembangan e-commerce dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada dari tahun 1994. Nah, di mana e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun ini. Nah, pada saat banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Dan yang selanjutnya yaitu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Nah, di mana antara tahun 1998 dan tahun 2000 ini banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Dan yang selanjutnya yaitu pada tahun 2003. Nah, berdasarkan riset Forrester, nah perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga dolar Amerika 12,2 miliar pada tahun 2003. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan e-commerce di tahun 2006. Nah, menurut laporan pada bulan Oktober 2006 yang lalu, nah pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan tercapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2011. Nah, jadi itu adalah sedikit sejarah mengenai perkembangan e-commerce. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan baru dari e-commerce. Nah, di sini ada beberapa perkembangan baru dari e-commerce. Nah, yang pertama yaitu transformasi bisnis. Nah, di sini terdapat 3 gelombang. Nah, pada gelombang pertama yaitu mengubah bisnis buku, musik, dan perjalanan udara. Nah, sedangkan gelombang kedua yaitu membuat beberapa hal yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, seperti telepon, film, TV, perhiasan, perumahan, hotel, pembayaran tagihan, dan software. Nah, jadi yang terakhir yaitu gelombang ketiga. Nah, gelombang 3 sendiri yaitu bisnis online. Nah, jadi itu adalah beberapa gelombang dari transformasi bisnis. Selanjutnya yaitu perkembangan baru e-commerce pada fondasi teknologi. Nah, di mana tumbuhnya koneksi nirkabel seperti WiFi, WiMAX, dan jaringan internet dari LTE seperti 4G. Yang selanjutnya itu meningkatkan fondasi broadband. Nah, fondasi ini digunakan di rumah tangga. Selanjutnya harga komponen komputasi semakin turun dengan drastis. Dan yang terakhir dari fondasi teknologi yaitu semakin luasnya internet. Yang selanjutnya, yang terakhir perkembangan baru e-commerce pada model bisnis baru. Nah, di mana meningkatkan jaringan sosial dan blog.
dan berubahnya koran menjadi bentuk interaktif dan online. Dan yang terakhir, lebih dari 10 pengguna internet bergabung pada kelompok sosial internet. Yang selanjutnya kita akan pelajari mengenai bentuk e-commerce di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa bentuk, di antaranya klan baris, retail, dan marketplace. Yang pertama yaitu klan baris. Nah, klan baris merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana. Nah, bisa dianggap seperti evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online. Nah, selanjutnya penjualan yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan. Nah, biasanya tidak bisa langsung menyelesaikan transaksi pada website yang bersangkutan. Jadi itu adalah klan baris. Yang selanjutnya itu retail. Nah, retail merupakan jenis e-commerce yang dimana semua proses jual beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail, nah yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu kegiatan jual beli di retail agak sedikit relatif aman. Yang selanjutnya yaitu marketplace. Nah, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online atau mall online. Nah, namun yang berjualan bukan penyedia website, nah melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace. Nah, marketplace sendiri umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi. Nah, seperti sistem pembayaran escrow dan lebih umum dikenal sebagai rekening bersama. Selanjutnya kita masuk pada bagian berikut, yaitu jenis-jenis e-commerce. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu B2B, B3C, B2C, dan yang terakhir yaitu C2C. Apa itu B2B? B2B yaitu kepanjangannya business to business. Nah, di mana penjualan produk dan jasa antar perusahaan, misalnya situs web, camp content, merupakan situs yang membeli dan menjual gas dalam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan plastik. Jadi itu adalah business to business. Yang selanjutnya, yang ke B atau yang kedua, business to consumer atau disingkat dengan B2C, di mana melibatkan penjualan produk dan jasa secara enceran, nah kepada pembeli secara perorangan. Misalnya itu basementdonable.com, yaitu menjual buku musik dan software kepada perorangan. Dan yang terakhir yaitu consumer to consumer atau disingkat dengan C2C. Nah, di mana melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Nah, misalnya eBay, nah situs lelang yang memungkinkan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang pada penawar tertinggi. Jadi itu adalah jenis-jenis dari e-commerce. Ada business to business, business to consumer, ada consumer to consumer. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iklin, NIM 2019-008326. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya mendapat bagian untuk menjelaskan manfaat e-commerce menjadi model bagi perusahaan. Nah, ada beberapa bagian, ada 7 bagian, di mana yang pertama ada pasar lebih luas. Pelanggan dapat belanja dimanapun dan nyaman, dan biaya juga bisa dijangkau sangat turun begitu. Nah, terus yang kedua ada pasar potensial, di mana pasar potensial ini mencakup di seluruh dunia. Karena berbentuk online, jadi dapat diakses
oleh semua orang di dunia gitu, secara global. Terus yang ketiga ada sistem komputer, di mana sistem komputer ini yang berbeda dapat berkomunikasi dengan mudah begitu. Terus yang selanjutnya ada pesan pemasaran, di mana pesan pemasaran ini terintegrasi dalam sebuah pesan tinggi, maksudnya sebuah pesan tunggal. Terus yang selanjutnya ada pelanggan terlibat dalam dialog yang dinamis. Karena apa? Karena bersifat dinamis sehingga pelanggan turut terlibat dalam proses bisnisnya tersebut begitu. Terus yang selanjutnya ada biaya pemrosesan, di mana biaya pemrosesan ini penyimpanan, biaya yang turun drastis kekinian, yang akurasi dan ketepatan waktu meningkat pesat, dan informasi lebih murah. Informasi lebih murah dan lebih banyak, lebih akurat begitu. Terus yang terakhir ada pesan pemasaran dan produk, di mana dapat disesuaikan dengan karakteristik perseorangan begitu. Terus yang selanjutnya ada keunggulan e-commerce, di mana yang pertama itu terdapat di mana-mana, terus melalui peralatan yang mudah dibawa. Terus yang kedua ada menjangkau seluruh dunia. Terus yang ketiga terjadi standar universal. Terus kaya manfaat, bentuk iklan, bentuk video, audio, dan dapat menyatu. Terus yang selanjutnya ada interaktif, artinya teknologi dapat berinteraksi dengan penggunanya. Terus mengurangi biaya keluaran dan distribusi. Terus pilihan produk dan layanan lebih bervariasi. Terus yang terakhir peningkatan brand dan layanan pada konsumen. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan yang dihadapi oleh e-commerce. Yang pertama ada harga mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Apa maksudnya? Hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Terus belum ada peraturan yang spesifik. Terus yang ketiga ada rawan penipuan. Tidak real pick, artinya apa? Produk asli tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di website tersebut begitu. Terus kemungkinan privasi pengguna dan konsumen yang gampang diretas. Yang selanjutnya ongkos kirim, di mana ongkos kirim yang cukup mahal akibat pusat perbelanjaan online di pusat kota, maka akan meningkatkan memungkinkan ongkos kirim ke daerah yang jauh atau jarang terjangkau menjadi sangat mahal begitu. Terus yang terakhir ada lamanya pengiriman produk. Nah, untuk yang selanjutnya ada perbedaan pasar digital dan pasar tradisional. Pasar digital yang dilakukan melalui internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, ini berikut merupakan beberapa perbedaan antara pasar digital atau e-commerce dengan pasar tradisional. Nah, yang untuk ketimpangan informasi, khusus pasar digital ketimpangan itu berkurang. Terus khusus pasar tradisional itu ketimpangan tinggi. Nah, untuk biaya pencairan, khusus pasar digital itu rendah, khusus pasar tradisional itu tinggi. Terus biaya transaksi, khusus pasar digital itu rendah dan pasar tradisional itu tinggi. Penundaan kepuasan, khusus pasar digital itu tinggi, khusus pasar tradisional itu rendah. Dan biaya menu kalau pasar digital itu rendah, terus untuk pasar tradisional itu tinggi. Penentuan harga dinamis, khusus pasar digital itu biaya rendah cepat, terus pasar tradisional biaya tinggi tertunda begitu. Dan ada juga diskriminasi harga, di mana di pasar digital itu biaya rendah cepat, terus pasar tradisional itu biaya tinggi tertunda. Ada juga segmentasi harga, di mana di pasar digital itu biaya rendah, ketepatan moderat, terus untuk pasar tradisional harga tinggi, kurang tepat begitu. Nah, ada biaya penggantian. Untuk pasar digital itu rendah, terus untuk pasar tradisional itu tinggi. Ada juga pengaruh jaringan, di mana untuk pasar digital itu sangat kuat, untuk pasar tradisional itu lemah.
Dan yang terakhir ada disintimidasi. Kemungkinan usus pasar digital itu kemungkinan terjadi, tapi untuk pasar tradisional itu kurang mungkin terjadi begitu. Terus yang selanjutnya ada layanan e-commerce, di mana yang pertama ada produk manajemen. Ini merupakan kemudahan bagi pengelola toko untuk mengelola barang yang ada dalam gudang dan etalase toko online tersebut. Nah, ini juga untuk memudahkan pembeli melihat katalog online-nya begitu. Nah, untuk yang kedua ada user management, di mana layanan yang diberikan e-commerce untuk memudahkan proses manajemen pengguna di dalam sistem e-commerce berdasarkan kelompok pengguna tersebut. Nah, terus ada cross-sell dan upsell. Ini merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan di dalam proses jual beli tersebut. Terus ada katalog manajemen. Untuk katalog manajemen ini membantu pengelola toko online di dalam melakukan manajemen konten di dalam toko online-nya, sehingga memberikan kepuasan bagi konsumen tersebut. Terus ada juga order management, di mana order management ini melayani layanan yang memudahkan pengelola toko online dalam mengelola data-data pesan dari para konsumen atau para pembeli. Ada juga inventory management. Inventory management ini memberikan kemudahan bagi pengelola toko untuk menghitung jumlah inventory yang meliputi jumlah stok barang yang masih ada di gudang, stok barang yang terjual, stok barang yang dikembalikan ke supplier tersebut. Terus ada payment service, di mana payment service ini kemudahan untuk membeli dan memilih barang yang mereka perlukan serta melakukan pembayaran dengan cepat secara online ataupun dengan cara elektronik. Terus ada personalization. Ini juga membantu konsumen untuk dapat secara personalisasi atau kepribadian atau pribadi dan mandiri di dalam memilih sendiri barang dan jasa yang mereka butuhkan melalui etalase yang disediakan oleh toko online yang bersangkutan tersebut. Dan ada juga campaign management. Ini berfungsi untuk membantu pemilik atau pengelola toko online di dalam melakukan pemasaran ataupun marketing secara online dalam bentuk iklan ataupun kampanye ataupun publikasi dan sosialisasi ataupun lain sebagainya. Nah, ini melalui jaringan internet ke para pengguna internet secara umum maupun mengkhususkan kepada para konsumen dan pelanggan tersebut. Ada loyalty management. Loyalty management ini membantu pemilik usaha online di dalam proses manajemen loyalitas ini yang diberikan kepada para konsumen tersebut. Dan ada customer service. Customer service ini memudahkan kita berinteraksi dengan antara pengunjung dan pembeli dengan pengelola toko. Nah, interaksi yang diberikan dalam bentuk opini, terus testimoni, usulan, saran, kritik, ini dapat digunakan untuk bahan kajian di dalam meningkatkan layanan dan kualitas barang dagangan online di toko online tersebut begitu. Terus ada shared service. Shared service ini membantu para pengunjung online di dalam mempercepat pencairan nama produk yang hendak mereka cari atau perlukan begitu. Terus yang terakhir ada reporting and data analysis, di mana ini membantu pemilik toko online atau para usaha online di dalam memperoleh laporan penjualan dan pembelian online yang terjadi pada usahanya beserta dengan bantuan analisis data di dalamnya begitu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Maria Beatrix Sunsapta dengan NIM 2019-008329. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce. Di bagian yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tipe distribusi e-commerce. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada a pure click, yang kedua brick and click, dan yang ketiga itu ada click to brick.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang per click. Per click adalah metode distribusi yang retailer menjual hanya dengan online store atau virtual tanpa physical storefront. Sedangkan di brick and click, di mana dari awal pembentukan bisnis, retailer telah memiliki kedua jenis baik secara virtual maupun fisiknya. Sedangkan click to brick itu, pada metode ini distribusi retailer memulai usaha dengan online store atau virtual dan kemudian mengembangkannya dengan membuka toko secara fisik yang berguna sebagai suplemen bagi bisnis online retailer tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran e-commerce. Yang pertama itu ada pembayaran kartu kredit atau Visa digital, yang kedua itu transfer bank, yang ketiga itu ada debit Visa, contohnya kartu kredit, contohnya kartu dan jenius, dan ada yang keempat itu ada cash on deliver atau COD. Yang berikut itu ada affiliate seperti Dana, GoPay dari Gojek, Tekas, dan Telkomsel, OVO, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada tunai, legal retail seperti pembayaran melalui Alfamart atau Indomart. Yang berikut itu ada aplikasi e-commerce yang terdiri dari Blibli, Amazon, Zilingo, Bay, Lazada, Bukalapak, Shopee, PayPay, Tokopedia, Zalora, dan lain-lainnya. Ada e-commerce. Search Engine Optimization atau SEO adalah sebuah optimasi yang mempengaruhi tingkat visitabilitas atau keterlihatan suatu website pada halaman mesin pencari, peringkat situs, dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi terhadap situs dan reputasi. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu SEO and Page adalah langkah optimasi SEO yang dilakukan pada website itu sendiri dengan tujuan agar mesin pencari mengetahui apakah website sudah relevan atau sesuai dengan yang dicari pada pengguna dengan kualitas terbaik. Sedangkan yang kedua itu memperhatikan heading, di mana heading text sangat membantu dalam membuat konten atau artikel yang lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca oleh CEO ataupun para pengguna. Yang ketiga itu ada SEO of Page, di mana langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar konten atau website. SEO of Page membantu dalam membuat website memiliki kredibilitas tinggi sehingga mendapatkan kepercayaan dari Google untuk ditempatkan di ranking teratas. Yang ketiga itu ada bad content yang menarik dan SEO friendly, di mana terdapat banyak cara dalam membuat konten yang menarik seperti menggunakannya keyword di judul konten dan melihat serta mengarahkan konten ke target pembaca, lalu menggunakan internet link dan lain-lain. Cara tersebut bertujuan agar SEO friendly dan meningkatkan trafik pengunjung ke website tersebut. Yang berikut itu ada meta deskripsi, di mana sebuah atribut dalam meta tag yang membantu mendeskripsikan halaman situs. Dan yang terakhir itu ada optimasi text. Title tag tujuannya adalah hampir sama dengan membuat konten yang menarik agar SEO friendly. Dengan caranya juga sama, yaitu membuat judul konten yang menarik supaya meningkatkan minat pembaca untuk melihat. Dan terakhir itu saya menjelaskan pengertian dari Customer Relationship Management atau KRM. Menurut Coulter and Keller, KRM merupakan suatu proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara sesama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Jadi, KRM didukung oleh data konsumen yang berkualitas dan teknologi informasi, di mana KRM ini merupakan filosofi bisnis berdasarkan pada pelanggan individu dan produk, serta layanan yang disesuaikan yang didukung oleh jalur komunikasi terbuka dan umpan balik dari perusahaan yang berpartisipasi dan saling menguntungkan, baik organisasi pembelian, penjualan perusahaan atau jual beli, masuk
ke dalam hubungan pembelajaran dengan keinginan pelanggan untuk berkolaborasi dengan penjual dan tumbuh sebagai pelanggan setia. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Mika Elisa Sestriayo Sirait dengan NIM 2019-008324. Di sini saya sebagai pemateri terakhir mengenai topik e-commerce. Baik, langsung saja, setelah kita mengetahui pengertian dari CRM itu apa, perlu kita ketahui hubungan e-commerce dengan CRM. Jadi CRM ini menyediakan platform bagi organisasi penjual untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan merangkul kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang digerakkan oleh nilai penentu. Nah, dikarenakan CRM merupakan pengembangan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan secara strategis dengan signifikan, maka CRM ini memperkuat hubungan dan berkesinambungan dengan pelanggan seperti bagaimana menghubungi mereka, apa yang mereka butuhkan, dan melalui yang mereka butuhkan, seberapa besar belanja mereka akan kebutuhan mereka. Dengan demikian, melalui CRM ini perusahaan dapat melakukan sebuah pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi perusahaan bisa mengeluarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat CRM bagi perusahaan e-commerce. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi tadi. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Melalui penerapan CRM ini, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik, fokus, serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat dan di saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan juga akan sangat terperinci dengan baik dan tidak terbuang secara percuma yang berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko, turunnya kualitas pelayanan, dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat yaitu peningkatan time to market. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa CRM ini merupakan suatu strategi perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggan, seperti contohnya data tren pembelian, kemudian apa yang mereka butuhkan akhir-akhir ini, itu menjadi suatu titik fokus bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi dari pelanggan untuk dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Contohnya, sekarang lagi trending dengan warna lilac, jadi perusahaan juga akan berusaha dalam menginovasikan produk unik yang terbaru yang berwarna lilac supaya konsumen juga merasa tertarik dan pengen tahu bagaimana produk tersebut dan akhirnya membeli produk tersebut. Yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan. Nah, setelah perusahaan bisa menerapkan CRM dengan tepat dan baik, maka performa dari perusahaan juga akan semakin baik dan secara langsung pendapatan juga akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya yaitu 3 fase CRM. Yang pertama, mendapatkan hubungan baru. Mendapatkan hubungan baru di sini maksudnya mendapatkan pelanggan baru dengan mempromosikan produk dan kepemimpinan layanan perusahaan. Sama seperti contoh sebelumnya yang time to market, karena produk baru tadi bisa membuat konsumen baru tertarik dengan produk tadi, maka perusahaan juga sudah mendapatkan hubungan baru dengan konsumen baru tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan yang ada. Meningkatkan hubungan ini seperti mendorong keunggulan dalam cross-selling dan upselling sehingga memperdalam dan memperluas hubungan. Ibaratnya seperti dalam sebuah pertemanan perlu ada candaan dan keseriusan supaya hubungan yang satu dengan yang lain juga semakin dekat dan keterbukaan itu juga semakin luas. Yang ketiga yaitu mempertahankan hubungan pelanggan. Cara mempertahankannya itu yaitu berfokus pada kemampuan beradaptasi layanan yang tidak memberikan apa yang diinginkan perusahaan tetapi apa yang diinginkan pelanggan. Nah, kemudian ketika mempertahankan hubungan ini ada kemungkinan pelanggan merasa tidak puas dengan produk-produknya yang semakin dalam waktu ke waktu semakin buruk, maka perusahaan juga perlu tahu dan mencari informasi mengapa pelanggan merasa tidak puas dan apa penyebabnya. Maka perusahaan juga perlu mencari solusi bagaimana mengembangkan produk-produk tadi lebih
lebih baik lagi daripada yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. Jadi perusahaan tidak kehilangan pelanggan dan kehilangan reputasi. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan CRM. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam mempertahankan hubungan, yang paling dipoinkan dalam mempertahankannya itu adalah kepercayaan dan nilai. Yang pertama yaitu kepercayaan, yaitu kesediaan untuk mengandalkan kemampuan, integritas, dan motivasi satu perusahaan untuk melayani kebutuhan perusahaan lain sebagaimana disepakati secara implisit dan eksplisit. Kemudian yang kedua yaitu nilai, yaitu kemampuan organisasi penjual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang relatif lebih rendah atau manfaat yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh pesaing dan diukur dalam istilah moneter, temporal, fungsional, dan psikologis. Yang terakhir yaitu kasus mengenai e-commerce. Di sini kami memilih kasus mengenai penipuan melalui penjualan online. Jadi seorang warga Indonesia diduga terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online. Kasus ini terungkap setelah markas besar kepolisian mendapatkan laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. Orang tersebut menggunakan nama samaran HB untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online namun lintas negara. Penjualnya merupakan warga negara Amerika Serikat berinisial JJ. Jadi, Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR yang memanfaatkan website www.audiogon.com yang memuat iklan penjualan barang. Kemudian, MWR ini menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembayaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR. Jadi, korban JJ merasa tertipu dan dirugikan oleh tersangka MWR. Nah, setelah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, ditetapkanlah bahwa MWR ini menggunakan identitas palsu, yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain. Kemudian barang yang sudah disita oleh pihak kepolisian seperti laptop, PC, 5 handphone, KTP, NPWP, beberapa kartu kredit, paspor, alat scanner, dan rekening salah satu bank atas nama MWRSD. Nah, atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 378 atau pasal 45 ayat 2, pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi e-commerce. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan materi, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan salam.